Hai semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Julewati. Hari ini saya tertarik untuk berbagi salah satu artikel dari buku Formasi dan Latihan Rohani yang ditulis oleh Hendy dengan judul Penyembahan kepada Bapa. Dalam KBBI, ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah adalah suatu tindakan bakti kepada Allah yang penulis sebut sebagai suatu kegiatan religiusitas seperti penyembahan, persembahan atau pemberian, pengudusan, pelayanan atau dedikasi, puasa, baptisan, bahkan termasuk kegiatan mistik, pengusiran setan, dan sakramen-sakramen seperti di gereja. Ibadah mencakup banyak aspek atau dimensi sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Dalam tulisan ini, penulis meninjau salah satu sisi aspek ibadah, yakni penyembahan sebagai suatu kegiatan religiusitas utama di dalam ibadah. Penulis juga melihat sisi ajaran Alkitab, khususnya Injil Yohanes dan beberapa kitab di dalam Perjanjian Baru tentang ibadah ini. Di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes memakai kata proskuneo ketika menjelaskan tentang penyembahan yang benar kepada seorang perempuan Samaria di kota Sikar di Samaria, tempatnya di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 19-24 tertulis demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Perempuan Samaria menyembah di atas gunung dan tidak mengenal apa yang disembah. Sebaliknya, Yesus mengajarkan kita harus menyembah apa yang kita kenal, yakni Bapa dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan yang benar, sehingga ada penyembahan yang salah dan benar. Penyembahan ini benar karena kita menyembah Allah Bapa yang kita kenal dalam roh dan kebenaran, bukan karena objek-objek lain. Ada Allah, hanya kepada Bapa kita menyembah karena Bapa itu adalah Allah yang Esa, yang dari Dia segala sesuatu berasal dan yang untuk Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Allah yang Esa ini adalah Bapa yang kita sembah satu-satunya. Keluaran 20 ayat 5. Bagaimana dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus? Rasul Yohanes menuliskan, siapa saja yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Kemudian Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Dan jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Yesus mengenal Bapa dan menuruti firman-Nya, Yohanes 8 ayat 55. Dan Bapakku yang memuliakan aku, Yohanes 8 ayat 54. Sehingga kita bisa menyimpulkan menyembah Bapa berarti juga menyembah Yesus yang adalah firman-Nya, yang berinkarnasi jadi manusia, dalam Yohanes 1 ayat 14. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Bapa dan Anak ada di dalam keesaan Allah itu. Kita bisa menyembah Bapa karena kita mengenal siapa Yesus, Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sebab itu kita harus menyembah Bapa dalam kebenaran, dan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup itu, Yohanes 14 ayat 6. Jadi, jalan untuk datang kepada Bapa dalam penyembahan yang benar adalah melalui Yesus. Jika kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Bapa. Sehingga itu disebut penyembahan yang benar atau menyembah Bapa yang kita kenal. Penyembahan yang benar membuat kita semakin mengenal Allah. Roh Kudus merupakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa, sehingga merupakan roh Allah dan diutus Bapa untuk bersaksi tentang Anak sebagai penolong yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua apa yang telah diajarkan oleh Anak kepada kita dan menyertai serta tinggal di dalam diri kita. Yohanes 15 ayat 26. Menyembah Allah berarti membuat kita mengenal Dia sekaligus mengenal Roh-Nya yang kudus itu.
Hal ini terjadi karena pengenalan kita kepada Yesus melalui pertolongan Roh Kudus yang bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus yang bekerja sehingga kita bisa percaya dan mengenal Yesus sekaligus mengenal Allah. Allah adalah roh sehingga kita menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Melalui pengenalan kepada Yesus dan Roh Kudus, tadi kita bisa menyembah Allah. Menyembah Allah menyangkut masalah rohani dan spiritualitas. Karena Allah adalah roh sehingga mereka yang menyembah Allah adalah mereka yang telah lahir dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Yakni mereka yang lahir baru menjadi orang beriman. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Yohanes 3 ayat 6. Menyembah Allah itu bersifat rohani karena Ia lahir dari roh sehingga kita harus menyembah Dia dalam roh. Artinya penyembahan kita kepada Allah adalah masalah rohani atau kebutuhan rohani kita yang sudah lahir baru, supaya kita semakin mengenal Allah Bapa kita. Ibadah atau penyembahan kepada Bapa membuat rohani kita semakin mengenal Allah. Rasul Yohanes mengajarkan dalam suratnya bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 7-8. Lahir dari Allah atau lahir baru dan mengenal Allah dalam penyembahan kepada Allah ternyata membuat kita mewarisi sifat Allah yang adalah kasih. Jadi, ibadah atau penyembahan kita melahirkan sifat kasih di dalam diri kita, dan kasih itu adalah kasih Allah yang semakin bekerja sempurna di dalam diri kita. Jika kita mengasihi Allah dan sesama, kemudian Rasul Yohanes menuliskan mereka yang mengasihi adalah mereka yang menuruti perintah atau firman Yesus. Yohanes 14 ayat 21-24. Itulah sebabnya kita yang mengenal Allah berarti kita menuruti firman-Nya, seperti Yesus mengenal Bapanya dan menuruti firman-Nya. Yohanes 8 ayat 55. Jadi, penyembahan yang sejati melahirkan sifat kasih di dalam diri kita, yakni menaati firman atau perintah Allah, yakni saling mengasihi sesama. Yohanes 15 ayat 12. Itulah sebabnya mengapa Rasul Yakobus menuliskan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni melahirkan sebuah sikap yang saling mengasihi karena kita mengenal Allah dan menuruti firman-Nya sehingga Allah akan mengasihi kita dan tinggal bersama kita. Yohanes 14 ayat 21. Sikap kasih ini menunjukkan bahwa Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah, sehingga kita akan berbuah banyak. Amin. Sekian pembahasan mengenai penyembahan kepada Bapa. Kiranya pembahasan ini dapat memberkati saudara. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.